cepat sehingga kemudian menimbulkan efek jera sehingga tidak terulang lagi di anggota-anggota kepolisian lainnya? Saya kira kita harus agak dingin dan jernih ya menghadapi fakta yang memang sangat memalukan ini. Kenapa? Karena kok hampir semua pemberitaan yang saya baca hubungannya ini dengan pesta narkoba, sementara penjelasan dari pihak Polda agak berbeda ya dengan apa yang diberitakan oleh media. Kenapa saya bilang begitu? Sebelum kita bicara soal hukuman, karena yang terjadi di Indonesia sekarang ini kan prakteknya adalah praktek kartel ya, jadi udah bukan main-main lagi, dan tingkat kerusakan yang terjadi di kepolisian itu levelnya sudah sampai pada level wadir ya, wadir narkoba, jadi bukan hanya Kapolsek. Jadi saya kira kita harus dingin, karena bisa saja seluruh simpang siur ini, seluruh pemberitaan ini itu juga bisa jadi permainan para pemain-pemain kartel dari narkoba ini. Karena itu untuk menjawab itu saya kira tidak bisa ditangani hanya oleh Propam. Saya kira harus serius ditangani oleh pihak kepolisian dan dibantu oleh BNN agar kasus tindak pidana ini menjadi benar-benar jernih dan mendalam dan dikemukakan di publik, baru setelah itu ditindak secara tegas dan dibawa ke pengadilan serta digunakan pasal-pasal yang bisa menjerat dia. Dan saya kira juga fair kalau seperti pertanyaannya tadi TV One, sudah berapa lama dia pakai dan apakah juga ada soal uang di situ. Saya kira pencucian uang, jaringannya dan lain sebagainya juga harus dilakukan, karena terus terang saja pada saat Kapolri-nya lagi mengkampanyekan program yang sangat baik, dia ditampar oleh perilaku dari Kapolsek yang melakukan tindakan yang sangat ekstrim, mempermalukan institusi dan pimpinannya. Saya kira di depan rakyat banyak yang sedang memperhatikan bagaimana Polri memperkuat dirinya. Nah, saya kira kalau soal hukuman, ya hukumannya harus seberat-beratnya. Jangan lagi seperti kejadian-kejadian kasus yang berkembang selama ini kan bau busuk, masih saja terjadi banyak perdagangan kasus di mana orang-orang yang seharusnya diadili kemudian juga bisa berlindung di balik rehabilitasi dan lain sebagainya. Jadi saya kira kita harus hati-hati nih menangani kasus ini, tapi juga terus-menerus terbuka dan tajam serta meluas gitu, agar ini jadi tidak seperti proyek hanya mengulang-ulang begitu saja kasusnya. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Kabid Humas. Apakah mungkin dari hasil penyelidikan ataupun dari hasil pemeriksaan sementara ada dugaan bahwa kasus ini juga ada permainan dari katakanlah sutradaranya di sini adalah kartel dari narkoba itu sendiri, Pak? Ya, jadi begini ya. Ini kita sedang bersih-bersih terkait dengan kebijakan pada saat Komander Wis dari Bapak Kapolri ya tentang program-program presisinya ya yang terkait masalah prediktif, responsibilitas dan kemudian transparansi berkeadilan. Nah, dari berawal dari situ Polda Jabar ini sudah membentuk tim ya dari Direktur Narkobanya, dari Bitokesnya, dari Propamnya untuk bersih-bersih ya untuk mewujudkan program 100 hari presisi Bapak Kapolri. Nah, ini yang bertujuan mengenai pengawasan, ya transformasi pengawasannya. Nah, terkait masalah apakah ada kartel dan tidaknya, kita tidak melihat itu, tapi nanti kita akan telusuri ketika kita sudah mengungkapkan kejahatan-kejahatan narkoba yang terjadi di internal Polri, khususnya yang ada di Surabaya. Demikian. Baik, saya ingin ke Pak Petrus. Pak Petrus, tanggapan Anda berkenaan dengan rekomendasi dari Bang Johnson untuk ikut turun tangan menangani kasus di sini supaya lebih fair penanganannya. Jadi kita ada yang dinamakan dengan tim asesmen terpadu. Jadi kita karena dalam penanganan kasus narkoba itu kita harus lihat bahwa di Indonesia sekarang ini yang terpidana itu yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan itu 50% itu adalah terkait dengan kasus narkoba. Untuk di
yang berada di kota-kota besar yang terlibat dengan kasus narkoba itu 70%. Jadi kalau kita lihat ini masalah ini memang dalam PBB sendiri itu tidak bisa langsung dengan secepat itu, kita hanya bisa untuk menekan. Dan inilah kita melakukan secara strategi nasional. Yang terjadi yang sekarang di anggota-anggota kepolisian itu juga dampak daripada supply yang amat luar biasa yang memang kita lakukan operasi, tetapi tadi Bung Johnson itu mengatakan adanya kartel, boleh saya katakan bahwa di Indonesia belum sampai dengan adanya kartel seperti yang terjadi di Kolombia dan sebagainya. Saya kebetulan beberapa kali juga di samping saya melakukan operasi di sana juga koordinasi dengan counter drugs-nya dari negara-negara yang memang menyatakan ada kartel itu tidak gampang. Kalau kita boleh dikatakan memang menjadi masalah yang amat sangat serius di Indonesia ini. Baik. Namun kita juga harus mengakui bahwa memang tidak gampang karena tadi yang seperti sudah sama-sama kita ketahui bahwa ini menyasar kepada semua orang. Bukan hanya penegak hukum saja, tetapi semua layer yang ada. Dan kita harus lihat penanganannya juga tidak harus, tadi saya katakan, kalau semua ini kita harus lihat. Baik, Pak Petrus. Harus ada assessment untuk melihat mereka, gitu. Baik, terima kasih Pak Petrus, terima kasih Bang Johnson, terima kasih Pak Erdi sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Kita akan tunggu nanti perkembangan selanjutnya di kasus ini. Selamat sore, Assalamualaikum.